Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut lagi membahas tentang hukum laut internasional yang sebelumnya saya telah memberikan gambaran umum tentang mata kuliah hukum laut internasional tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan hukum laut internasional di sini adalah hukum laut internasional publik atau International Law of the Sea, ya, internasional publiknya, bukan tentang hukum laut internasional perdata, bukan tentang maritime of law. Oleh karena itu tidak akan dibahas mengenai pengangkutan laut, asuransi laut, tabrakan kapal, dan hal-hal lain yang merupakan bagian dari pembahasan hukum laut internasional perdata. Nah, ini saya sudah jelaskan di pertemuan pertama kita bahwa apa maksud dari pernyataan tersebut. Ya. Sekarang kita lanjut kepada arti pentingnya laut. Ada beberapa arti penting laut itu ya. Laut memiliki arti penting bagi kehidupan manusia, diantaranya sebagai kegiatan perikanan, yang masa lalu dilakukan secara tradisional, sekarang dilaksanakan secara profesional dengan menggunakan peralatan canggih, ya, bahkan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat modern yang dapat mengambil ikan sejauh berapa mil ya, ke bawah laut tersebut. Kemudian dasar laut memiliki mineral seperti tembaga, ya, kobalt dan nikel yang dapat dikonsumsi, yang dapat dimanfaatkan, yang dapat digunakan ya, selama ribuan tahun. Ya, bongkahan mangan, ya, campuran belerang, minyak dan gas bumi yang terdapat di berbagai kawasan laut. Air laut juga penting sebagai sumber penyediaan air tawar. Air laut dapat dijadikan air tawar melalui proses penyulingan dan pencairan gunung es. Penyulingan air laut banyak dilakukan di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Kuwait, dan seterusnya. Ya. Kemudian laut juga dapat dijadikan sebagai prasarana perhubungan dan pariwisata. Terkait dengan hal ini telah dikembangkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, ya, seperti prasarana, transportasi, dan akomodasi. Ya, jadi ini adalah beberapa arti penting tentang laut. Tentunya masih banyak ya, masih banyak hal-hal penting, hal-hal arti pentingnya laut itu masih banyak dan masih beragam. Kali ini saya hanya memberikan 4 poin terpenting arti pentingnya daripada laut. Kemudian bagaimana konsep tentang laut itu? Ya. Konsep tentang laut, ada 2 konsep tentang laut itu. Secara umum, yaitu ada res nullius dan ada res communis. Res nullius itu berpendapat bahwa laut sebagai ranah tak bertuan atau kawasan yang tidak ada pemiliknya. Karena tidak ada pemiliknya, maka laut dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Itu kalau res nullius. Nah, res nullius adalah satu paham yang mengatakan bahwa laut itu tak bertuan. Ya, karena tak bertuan, maka setiap negara yang memiliki wilayah terdekat daripada laut, maka negara tersebut dapat mengklaim, ya, atau negara tersebut dapat memiliki wilayah laut tersebut. Itu res nullius. Ya, bagaimana dengan res komunis? Res komunis berpendapat bahwa laut adalah milik masyarakat dunia. Karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki secara individual oleh negara-negara. Sebagai milik bersama, maka laut harus dipergunakan untuk kepentingan sebuah negara. Dan pemanfaatannya terbuka bagi semua negara. Jadi maksudnya res komunis ini bahwa laut itu tidak boleh dimiliki oleh negara siapapun. Laut itu tidak boleh
diambil oleh negara siapapun, meskipun negara itu adalah negara terdekat daripada wilayah laut tersebut. Tetapi laut itu haruslah menjadi bagian wilayah dunia, ya, milik masyarakat dunia, milik semua manusia, ya, wilayah laut ini. Sehingga laut ini harus dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan semua negara. Ya. Ini sesuai dengan pendapat Ulpian, ya. Ulpian salah satu pakar yang menyatakan bahwa the sea is open to everybody by nature. Ya. Dan Celsius yang menyatakan the sea like the air is common to all mankind. Ya. Bahwa laut itu terbuka untuk siapapun. Ya. Laut itu dapat diakses oleh setiap orang. Laut itu dapat dipergunakan oleh setiap orang. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa konsep tentang laut itu ada dua, res nullius dan res communis. Inilah nantinya yang menjadi salah satu penyebab. Ya. Inilah yang nantinya menjadi salah satu penyebab terhadap sejarah perkembangan hukum laut di dunia. Ya. Oke, sekarang kita masuk bahwa bagaimana sejarah perkembangan hukum laut itu. Ya. Bagaimana sehingga kita lihat nanti ke depannya dari mana sejarahnya, sehingga mengapa hukum laut itu dapat dikodifikasikan, ya, atau dapat dibuatkan sebagai suatu aturan main tentang pengaturan wilayah laut tersebut. Yang pertama kita mulai dari zaman sebelum Romawi. Ya, zaman sebelum Romawi ini ada Punisia kuno, sebuah kerajaan sebelum zaman Romawi menganggap laut mereka kuasai sebagai milik negara mereka. Ya. Jadi Punisia kuno ini, kerajaan sebelum zaman Romawi, menganggap bahwa wilayah laut ini adalah laut mereka. Ya. Nah, ini juga dianut oleh bangsa Persia, Yunani dan Rhodia. Ya. Di zaman Rhodia, hukum laut mulai berkembang, yang kemudian menjadi dasar bagi hukum Romawi tentang laut. Kemudian masuk zaman Romawi. Setelah perang Punisia berakhir, ya, Romawi telah menjadi penguasa tunggal di Laut Tengah. Jadi tadi sebelum Romawi itu ada Punisia. Ya, Punisia ini menganggap bahwa wilayah laut ini adalah wilayah lautnya. Setelah masuk di zaman Romawi, setelah perang pun terjadi, Punisia kalah, kemudian Romawi telah menjadi penguasa tunggal di laut ini lagi. Ya. Nah, Laut Tengah kemudian dianggap oleh orang-orang Romawi sebagai danau mereka. Ya. Jadi dia menganggap laut ini sebagai danaunya, ya, danau orang-orang Romawi pada waktu itu. Nah, dalam melaksanakan kekuasaannya di laut tersebut, banyak tanda yang menunjukkan bahwa dalam pandangan orang Romawi, laut bisa dimiliki. Orang Romawi memandang laut sebagai public property, yakni sebagai milik kerajaan Romawi. Sehingga pada zaman ini, orang Romawi sudah mulai berpikir bahwa wilayah laut yang ada di sekitar Romawi itu boleh dimiliki, ya, atau wilayah laut itu dapat dimiliki oleh suatu negara. Nah, kemudian zaman setelah Romawi, ya, zaman setelah Romawi terdapat banyak negara di sekitar Laut Tengah yang merupakan pecahan dari kerajaan Romawi. Ya. Jadi setelah zaman Romawi berakhir, muncullah negara-negara kecil, ya, muncullah beberapa negara-negara bagian, muncullah beberapa negara-negara yang lepas, ya, dari negara Romawi pada waktu itu. Ya. Negara-negara ini menuntut laut yang berdekatan dengan pantai mereka. Negara-negara ini, negara-negara yang kecil ini, negara-negara yang baru muncul ini setelah zaman Romawi, ini menuntut bahwa bagian daripada laut yang berdekatan dengan pantai saya itu adalah milik saya.
itu adalah bagian daripada wilayah saya seperti itu. Seperti misalnya Venesia ya, yang menuntut sebagian besar laut Adriatik. Kemudian Genoa menuntut laut Liguarian dan sekitarnya. Ya, dan Pisa menuntut dan melaksanakan kelautannya atas laut Tirania. Ya, tuntutan-tuntutan ini cenderung menimbulkan penyalahgunaan hak oleh negara-negara tersebut. Misalnya memungut biaya pelayaran. Ya, jadi negara-negara ini pada zamannya itu memungut biaya pelayaran karena sudah menganggap bahwa wilayah laut ini itu adalah wilayah laut masing-masing negara. Ya, meskipun itu belum diberikan kedaulatan penuh ya, secara tertulis terhadap hak menguasai atau hak yurisdiksi ya, atau hak kedaulatan negara terhadap wilayah laut tersebut. Nah, kemudian zaman Portugal dan Spanyol ya. Jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki pada tahun 43 menyebabkan bangsa Portugis mencari jalan laut lain ke timur menuju Indonesia melalui Samudra Hindia. Ya, selain itu, Portugal juga menuntut Laut Atlantik sebelah selatan Maroko sebagai wilayah mereka. Bersamaan dengan ini, Spanyol sudah berada di Maluku melalui Samudra Pasifik dan menuntut samudra ini bersama dengan bagian barat Samudra Atlantik dan Teluk Meksiko sebagai kepunyaan mereka. Jadi pada zaman ini Portugal dan Spanyol saling mengklaim wilayah laut, bahwa Portugal mengatakan ini bagian wilayah laut saya, begitupun juga dengan Spanyol mengatakan ini bagian wilayah laut saya. Nah, kemudian masuk zaman Belanda ya. Masuk zaman Belanda, ini Belanda berusaha mencari dasar-dasar hukum yang menyatakan laut adalah bebas untuk semua bangsa. Jadi pada waktu itu Belanda berusaha mengembangkan, berusaha mencari data, berusaha mencari sumber-sumber yang dapat digunakan sebagai dasar hukum yang menyatakan laut adalah bebas untuk semua bangsa. Untuk kepentingan ini, Belanda menyewa salah satu pakar hukum, ya, menyewa salah satu ahli pada waktu itu, Hugo de Groot, ya, seorang ahli hukum, untuk menulis sebuah buku yang membenarkan pendirian Belanda bahwa laut adalah bebas untuk semua bangsa. Sehingga orang-orang Belanda dapat bebas berlayar ke Indonesia. Hasilnya, Grotius menyusun sebuah buku dengan judul Mare Liberum, ya. Buku ini menguraikan teori kebebasan laut dalam arti bahwa laut bebas bagi setiap orang dan tak dapat dimiliki oleh siapapun. Nah, ini konsep daripada Grotius ya, Grotius, yaitu Mare Liberum. Kemudian masuk di zaman Inggris. Nah, masuk di zaman Inggris, pada mulanya sebelum tahun 1604 Inggris menganut paham kebebasan lautan. Ya, paham ini dianut terutama untuk menghadapi tuntutan Denmark atas kebebasan di Laut Utara. Nah, namun dalam tahun 1904 Charles I memproklamirkan King Camber Area yang meliputi 26 wilayah di sepanjang dan sekitar lautan Inggris, ya, Mare Anglicanum ya, atau Mare Anglicanum sebagai wilayah kedaulatan Inggris. Di daerah-daerah ini diantaranya ada yang melebihi 100 mil dari daratan maksudnya ya. Charles I melarang kapal-kapal nelayan asing menangkap ikan di kawasan tersebut. Tuntutan ini ditentang oleh Belanda. Ya. Belanda tidak sepakat. Belanda tidak sepakat dengan pernyataan daripada Inggris. Belanda tidak sepakat daripada aturan-aturan yang dibuat oleh Inggris. Ya. Nah, sehingga kita melihat nantinya terjadi perdebatan ya, terhadap penguasaan atau kepemilikan atau kedaulatan atas wilayah laut suatu negara. Nah, kita lihat bagaimana perkembangan hukum laut abad ke-17. Ya. Pada abad ke-17 ini muncul dua doktrin. Ya, tadi ada dua doktrin yang muncul ya. Ada Mare Liberum, ada Mare Clausum atau Mare Liberum
dan mare clausum. Ya. Mare liberum yang menegaskan bahwa laut tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Sedangkan mare clausum menyatakan bahwa laut dapat dimiliki. Nah, pendapat pertama dianut oleh Belanda. Ya, Belanda mengatakan laut itu milik oleh semua bangsa. Laut itu tidak boleh ada pembatasnya. Laut itu tidak boleh dibatasi. Laut itu setiap manusia, setiap orang bebas dapat mengakses laut tersebut. Nah, ini tadi yang dikatakan sebagai mare liberum. Nah, kemudian paham mare clausum ini antara lain dianut oleh Inggris, Spanyol, dan Portugal yang mengatakan tidak demikian bahwa laut itu dapat dimiliki. Ya, ada bagian daripada laut itu dapat dimiliki oleh suatu negara. Ya, ini pendapat daripada Inggris, Spanyol, dan Portugal. Jadi terjadi perdebatan yang panjang antara negara-negara tersebut. Ya, kedua ajaran ini pada hakikatnya sama dengan teori res nullius tadi. Ya, res nullius sebagai yang saya tadi katakan bahwa res nullius dengan res communis ini akan mempengaruhi, ya, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sejarah hukum laut di dunia. Ya. Sehingga teori res nullius ini itu sama, ya, memiliki kesamaan dengan ajaran atau doktrin mare clausum. Ya. Sedangkan res communis ini sama dengan konsep atau ajaran atau doktrin dengan mare liberum. Kedua ajaran ini timbul akibat dari pertentangan Belanda atas penguasaan laut di dunia oleh Portugal dan Spanyol, serta tuntutan Inggris atas kawasan Mare Eglicenum. Ya, pertentangan antara negara-negara ini, terutama antara Belanda dan Inggris, menimbulkan the Battle of Books, ya, perang buku. Ya, Belanda dan Inggris ini terjadi perang teori, terjadi perang perang ilmu, ya, perang ilmu pengetahuan tentang kedua negara ini, baik Belanda maupun Inggris, berusaha untuk membuktikan semua pernyataannya, ya, dengan membuat tulisan-tulisan, ya, membuat buku-buku yang mengatakan bahwa baik Belanda mengatakan bahwa wilayah laut itu adalah milik bersama, maupun Inggris yang menyatakan bahwa wilayah laut itu adalah dapat dimiliki oleh setiap negara. Ya. Perang buku ini berlangsung kurang lebih 50 tahun, ya, dan berakhir dengan terjadinya perang antara Inggris dan Belanda pada tahun 1665. Nah, perang buku ini umumnya berkisar pada dua teori tersebut, ya, antara teori res nullius atau doktrin mare clausum dan teori res communis atau doktrin mare liberum. Ini yang menjadi perdebatan antara negara-negara tersebut. Kemudian bagaimana jalan tengahnya? Ya, bagaimana solusinya dari perdebatan-perdebatan yang terjadi antara beberapa negara tersebut? Muncul pendapat ketiga. Ada pendapat ketiga yang bersifat eklektik yang menjadi jalan tengah dengan menggabungkan sisi-sisi positif dari teori-teori yang saling bertentangan tersebut. Dengan demikian, maka pada masa itu telah diakui ada bagian laut yang dapat dimiliki. Yang bagian laut yang sekarang disebut laut wilayah atau laut teritorial. Seperti jalur perikanan dan laut yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun, ya, atau laut bebas, ya, atau laut lepas. Yang menjadi persoalan lanjutan adalah berapa jarak laut yang dapat dimiliki oleh setiap negara. Ini yang menjadi perdebatan lanjutannya, yang menjadi persoalan lanjutannya. Maka pada tahun 1702, ya, 1702, ketika seorang ahli hukum Belanda, ya, Bin Hertzog, ya, ini Bin Hertzog yang lazim dikenal dengan Bisschop, mengemukakan teori Kenneth Rule, ya,
cannot shoot rule. Menurutnya, laut wilayah suatu negara adalah sampai jarak tembakan meriam dari pantai. Nah, cannot shoot rule, ya. Artinya menurut Discok ini itu meriam ditempatkan di pinggir pantai. Kemudian sejauh mana tembakan meriam itu, maka sejauh itu juga laut wilayah, ya. Atau sejauh itu juga laut yang dapat dimiliki, ya, laut yang berlaku kedaulatan penuh terhadap suatu negara. Ya. Nah, paham ini ataukah teori ini tentunya memiliki banyak kekurangan-kekurangan, ya. Kenapa banyak kekurangan-kekurangannya? Karena jarak laut wilayah suatu negara itu tergantung pada kemampuan meriam suatu negara tersebut, ya. Tergantung kemampuan tembakan meriam suatu negara tersebut. Jadi semakin jauh tembakan meriam suatu negara, maka semakin jauh laut wilayah suatu negara tersebut. Ya. Ini adalah suatu teori yang tidak dapat diterima, ya, tidak dapat diterima oleh suatu negara. Tetapi pada pada zamannya ini teori berlangsung, ya, berlangsung beberapa tahun. Nah, kemudian, jadi ini teori berlangsung beberapa tahun selama terjadinya perdebatan itu. Nanti kita lihat lagi, ya. Minggu depan kita lihat bagaimana perkembangan hukum laut setelah Perang Dunia, ya. Setelah Perang Dunia Kedua. Dari tadi konsep cannot shoot rule, ya. Bagaimana laut ini dimiliki oleh suatu negara. Apakah nanti kita melihat apakah teori cannot shoot rule ini dapat dijadikan sebagai dasar sampai perkembangan hukum laut, ya, sampai sekarang atau tidak, ya, seperti itu. Nanti kita akan lihat perkembangannya, ya. Yang jelas mahasiswa di pertemuan kedua ini harus memahami, ya, bahkan sudah memiliki pandangan sejarah-sejarah awal lahirnya, ya, hukum laut internasional. Ya, ada yang dari tadi yang penjelasan bahwa ada negara yang mengatakan bahwa wilayah laut itu milik bersama, milik masyarakat dunia. Tetapi di sisi lain ada juga negara, ya, yang berusaha berusaha mengatakan, ya, bahwa semua ada bagian daripada wilayah laut, itu yang dapat dimiliki oleh negara. Ya, nanti kita lihat perkembangannya. Ya. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, yang mana yang dikatakan demikian. Apakah benar ada wilayah laut yang dapat dimiliki oleh suatu negara? Ya, kemudian ketika negara itu sudah memiliki bagian daripada wilayah laut tersebut, apakah benar wilayah jauh, ya, atau luas wilayah laut suatu negara itu tergantung daripada tembakan meriam suatu negara itu? Apakah ini teori ini masih dibenarkan atau sudah tidak dibenarkan lagi dalam hukum internasional selanjutnya, ya, dalam sejarah hukum internasional selanjutnya. Ya, demikian untuk materi pertemuan kali ini. Saya berharap mahasiswa bisa memahami, ya, dan mencatat hal-hal penting, termasuk mencatat hal-hal yang belum mahasiswa pahami. Kemudian nanti kita dapat diskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.